Dipersembahkan oleh Coba lagi di Hot Room di segmen terakhir, Bapak Abraham Samad. Apakah Ketua KPK yang sekarang ini masih perlu dipertahankan dengan track record yang sangat buruk ini, atau lebih bagus tunggu 2-3 hari lagi begitu tersangka langsung nonaktif sesuai dengan undang-undang? Kalau saya melihat tadi Pak Setiadi, dia sudah yakin ini. Beliau ini kan penasihatnya Kapolri, sudah yakin bahwa kasus ini akan lanjut. Ya kita tunggu aja 1-2-3 hari. Tadi dia udah bisik-bisik sama saya. Karena menurut undang-undang, begitu jadi tersangka, otomatis nonaktif. Iya, sudah otomatis itu. Dan beliau udah bisik-bisik saya. 1-2-3 hari kita tunggu aja. Pak Arianto Sutadi, tolong perjelas bisik-bisik tadi itu. Benar nggak bahwa 1-2 hari ini, sebagaimana Bapak kan mantan Mabes, dari pernyataan Kapolri, apakah benar-benar indikasi bahwa bakal tersangka 1-2 hari lagi Ketua KPK? Ukuran saya ya Pak ya, Pak Kapolri menyatakan bahwa perintah akan cermat dan cepat. Itu sudah jaminan seorang kayak sabda raja lah gitu, nggak boleh dijilat kembali gitu. Oke, sabda raja. Artinya apa itu, terangkan dong. Artinya tidak main-main, bukan basa-basi gitu loh. Jadi kalau bagi saya dalam Pak, konkretnya kira-kira 2-3 hari lagi bakal tersangka? Ya. Kalau bagi saya yang penting adalah 1 bulan ini berkasnya selesai dan dikirim ke kejaksaan. Untuk penentuan tersangka tuh dalam 1 bulan itu pasti sudah jadi tersangka Pak. Nggak akan mungkin 1 bulan sudah pasti. Sudah pasti dong. Tapi saya masalahnya begini, dalam konteks kalender hukum ketatanegaraan kita, tanggal 19 kan Mas Arianto kan sudah pendaftaran presiden. Saya don't care lah buat politik, tapi saya bicara hukum tata negara. Nah kalau ini barang kemudian berlarut-larut, khawatir para politisi ini kemudian menarik-narik kepada politik praktis digoreng. Jadi seakan-akan pihak oposisi, ya sekarang memang tempat partainya Pak Sahrur memang masih di kabinet, tetapi fakta sekarang kan agak berseberangan dengan pemerintah. Bung Saur, saya mau tanya, apakah penetapan Pak Sahrul itu ada faktor politik atau benar tuh, gimana? Saya bukan bicara politik, tapi kita kan bukan. Jawab dulu, apakah penetapan Mentan jadi tersangka ada faktor politik atau enggak? Saya pikir enggak, karena kelakuannya saya pikir. Oh, jadi hukum ya? Enggak, enggak ada faktor politik. Enggak ada faktor politik. Enggak ada faktor politik di sini. Ini asli murni hukum. Nah, cuman supaya jangan para politisi ini menarik ke ranah politik, karena memang dari segi ketatanegaraan tanggal 19 Oktober sudah pendaftaran presiden, kita sudah sibuk untuk persiapan pesta demokrasi. Ini dalam waktu cepat sebelum tanggal 19 ini udah bersih. Jadi maksud kamu akan sangat naik pamor Kapolri kalau 1-2-3 hari ini ditetapkan tersangka. Anda setuju? Saya pikir bukan soal pamor, tetapi soal dignity hukum kita. Jangan sampai KPK serius, tapi polisi kayaknya kurang serius gitu loh. Enggak, tapi saya harus bantah Bang Saur. Pak Asmi, silakan. Karena tadi kan udah dapat tuh kan sinyalnya. Menurut saya Pak Kapolri sudah nampak punya kemauan dan kemampuan untuk mendorong ini. Pada waktu pimpinan sudah punya kemauan dan kemampuan untuk ini, saya kira selesai. Mau tidak mau ini harus dituntaskan. Nggak boleh lagi jadi PR gitu dengan catatan-catatan itu. Sebagai ahli hukum pidana, biasanya kalau orang yang dilaporkan itu orang kuat, nggak mungkin secepat itu dari penyelidikan ke penyidikan. Setuju? Setuju. Dalam kasus ini bagaimana sebaliknya? Karena signal apa itu? Signalnya bahwa peristiwa ini terjadi. Kapolri, cepatnya itu loh, cepatnya ke penyidikan. Kapolri sudah menunjukkan, ada juga kasus sebelumnya Kapolri juga berani. Bang Hotman, artinya bahwa itu menunjukkan signal bahwa status tersangka itu bakal 2-3 hari ini. Saya tidak bisa bilang 2-3 hari, dalam waktu tapi dekat. Dalam secepatnya Kapolri akan eksekusi ini karena Kapolri meyakini sudah ada perbuatan dan alat bukti yang cukup dia melakukan kejahatan tersebut. Begitu? Ya. Anda setuju dengan itu? Saya setuju, karena Kapolri sudah memberikan sinyal percepatan dari Agustus sampai ke bulan Oktober. Ini menunjukkan. Kalau sudah tersangka, berarti Dewas tidak perlu bekerja lagi dong? Dewan Pengawas KPK? Tapi kan begini, seharusnya Dewas tetap bekerja. Nggak, kalau udah tersangka 2-3 hari lagi, Dewas masih perlu nggak? Masih perlu. Dia harus mencari tahu siapa-siapa lagi yang terlibat. Siapa tahu ada pegawai lain yang ikut membantu. Atau ada komisioner yang lain. Atau komisioner lain. Kita kan nggak tahu. Kan secara kode etik juga Bang. Iya, kan beda ranahnya Dewas. Beda ranahnya. Oh begitu. Ini Pak Edward, menurut saya ya ini kita bisa melihat kasus ini itu ada 3 kloter paling tidak.
Kloter 1 adalah Pak Firly itu dituduh melakukan pemerasan dan sebagainya. Ya. Kloter kedua adalah Pak Firly itu ternyata terbukti dia menemuin orang yang terlibat. Ya. Kloter ketiga adalah Pak Yasin itu sekarang lagi diproses oleh KPK. Ya. Jadi dengan status Pak Firly nanti jadi tersangka atau dipecat dan sebagainya, nggak ada pengaruhnya dengan penanganan yang di KPK itu. Kode jalan. etik, jalan. Sama juga dengan pelanggaran kode etik itu Oke. nggak ada pengaruhnya. Terus Dewas. Pertanyaan saya terakhir, Pak Abraham Samad. Tadi kan katakan Dumas itu sudah November 2020. Apakah filmnya Pak Abraham Samad, anggota KPK yang lain juga terlibat? Karena apa? Sudah segitu lama, kenapa menggantung? Kenapa baru sekarang naik ke penyidikan? Kasusnya Mentan. Kalau saya tidak bisa mendeteksi apakah ada orang lain terlibat ya. Ya. Saya masih percaya dengan untuk sementara hasil penyelidikan Polri yang ada di Polda, bahwa untuk sementara baru ini orangnya yang diduga. Oke, kalau gitu yang terakhir. KPK masih perlu nggak dipertahankan? Begini Bung Hotman, seandainya saya bukan orang beragama maka saya putus asa. Kalau saya putus asa maka jawaban saya tidak perlu lagi dipertahankan. Sudah tidak ada harapan. Ya. Tapi karena kita semua orang beragama, kita dilarang berputus asa. Karena kita dilarang berputus asa, maka menurut saya kita tetap pertahankan, keluarkan orang yang cacat moral. Terima kasih. Pak Asmi, masih perlu nggak KPK? Saya kira tetap, karena memang dia menjadi trigger. Tapi kita butuh KPK yang seperti dulu, berani nangkap jaksa, berani nangkap undang-undang hakim. harus dirubah. Gitu loh. Ini yang belakangan hilang. Jadi malah cenderung belakangan ini kita menganggap mafia hukumnya itu adalah pejabat hukum itu sendiri. Ini Pak yang Saur. menjadi catatan. Yang rusaknya sempurna KPK kan 4 tahun terakhir ini setelah Firly kemudian terpilih jadi ketua KPK itu fakta. Ada pelecehan seksual di sana. Siapa itu? Waktu pas pemerasan yang Pegawai keluarga KPK. saksi di sana, kemudian terjadi pelecehan seksual, kemudian juga pemerasan atau korupsi di di tahanan, Hilang barang kemudian juga saksi, kemudian bertemu dengan pimpinan KPK, serta laporan-laporan berjilid-jilid dugaan pelanggaran etik kepada komisioner KPK. Nah, oleh karena itu saya kira bukan lembaganya, Orangnya. tetapi orang yang sekarang ini kemudian terlebih ketuanya. Karena apa? Pemimpin itu kan role model. Apalagi di dunia timur. Pemimpin yang baik biasanya kemudian itu akan diturutin ke bawah. Nah, malah menurut saya kalau momentum ini adalah cara yang paling efektif mengembalikan dan menyelamatkan KPK, yaitu yang kita bilang, buang pemimpin yang tidak efektif sehingga KPK terselamatkan. Pak Arianto Sutadi, setuju dengan pendapat Pak Saur? Sebagian saya setuju dengan Pak. Kok sebagian? Ya, sebagian, karena saya berbeda pendapat. Yang mana itu Pak? Saya tidak mengatakan ya bahwa KPK sekarang ini tidak perlu. Tapi bagi saya, pemberantasan korupsi di Indonesia ini, sistemnya ternyata tidak efektif. Karena? Sudah 25 tahun KPK dibikin, indeks korupsi di Indonesia nggak pernah turun di signifikan. Jadi maunya apa Pak? KPK nggak Jadi perlu? sistemnya harus dirubah. Sistemnya atau KPK-nya? Untuk memberantas korupsi itu ya, sistemnya tidak cukup hanya dengan pakai KPK yang anggotanya malaikat semua, nggak cukup. Harusnya Tapi apa? harus sistem hukumannya harus kuat. Seperti kayak di Cina itu, kalau perlu hukum mati, dimiskinkan, hukuman sosial. Kemudian semua pejabat yang terlibat jangan dilarang ketemu. Begitu melanggar langsung dihukum mati, masukkan peti mati. Hah? Peti mati? Ya supaya dia ada efek jerahnya kan gitu. Saya sepakat. Itu jadi ini ya sistemnya pemberantasan korupsi di Indonesia ini yang gagal. Karena apa? 5 kali KPK berturut-turut tidak Bang ada Hotman, fact itu sistem tidak berdiri sendiri, Bang Hotman. Gimana? Makanya Bagus harus apapun semuanya. sistem pun, tapi integritas menjadi penting. Ya. Gitu loh. Itu integritas bagian dari jadi sistem itu itu. bukanlah berdiri sendiri, tapi integritas lah. Bukan, Pak. Maksud saya itu sistem Di luar strategi secara di luar global, sanksi ya, di luar sanksi. Bagaimana memberantas korupsi di Indonesia Saya setuju ini. tentang Tidak sanksi. cukup hanya mau bikin KPK yang anggotanya malaikat semua, tidak cukup itu. Tapi sistem Jadi hukumannya Bung dan Arianto sebagainya. sebenarnya Gitu. orang KPK ini bukan malaikat semua ya, bukan. Ya, bukan Tapi lah. kan Terakhir, Pak. Terakhir. Gini, KPK itu mencoba membangun sistem kelembagaannya, itu yang disebut integritas kelembagaan. Kan kalau kita bicara integritas ada dua, Ya. integritas kelembagaan sama integritas Ya. individu. Sekarang yang paling parah di KPK adalah integritas individu. Ya. Integritas kelembagaannya tadinya bagus tapi rontok setelah revisi undang-undang itu. Ya. Ada kewenangan-kewenangan, ada aturan-aturan, Ya. itu yang menjadi drop. Ya, salah satu contohnya. Dulu ketika undang-undang lama KPK itu disebutkan adalah lembaga negara yang sifatnya independen. Sekarang adalah lembaga
yang berada di bawah rumpun eksekutif. Jadi berarti dia tidak independen lagi. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita malam ini dengan kesimpulan bahwa salah satu yang harus dirubah adalah merevisi undang-undang KPK karena katanya itulah yang bikin rontok reputasi dari KPK. Yang kedua, seluruh masyarakat Indonesia agar membuka mata dan telinga karena ada kemungkinan dalam waktu dekat bakal ada penetapan tersangka dalam laporan terhadap dugaan pemerasan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kalau itu ditetapkan tersangka, terjadilah perubahan besar dalam kepemimpinan KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.